Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi berkaitan dengan sifat-sifat data numerik. Dari pertemuan minggu lalu kalian sudah paham ya, saya rasa, tentang apa sih sampel dan populasi. Nah, sampel dan populasi ini kan kedua term yang berbeda ya. Kalau sampel itu merupakan perwakilan dari kelompok kecil seperti itu. Kalau populasi ini kumpulan dari banyak sampel. Nah, sampel dan populasi ini memiliki parameter atau simbol parameter yang berbeda-beda ya. Nah, pengukuran yang kita tahu itu kalau di statistika ada beberapa jenis ya. Ada rata-rata, mean, standard deviation, variance, dan ukuran itu sendiri. Nah, kalau di sampel itu rata-ratanya itu dinotasikan dengan X bar gitu. Kalau populasi dinotasikan dengan mu. Kemudian standar deviasi dan varians ini menunjukkan penyebaran data ya. Kalau misalnya datanya itu menyebar jauh dari rata-rata, itu berarti standar deviasinya atau variansnya ini nilainya besar. Nah, kalau di sampel untuk standar deviasi ini simbolnya S, sementara di populasi ini tau. Sementara kalau di varians, sampelnya itu S kuadrat, kemudian populasi ini tau kuadrat. Jadi hubungan antara kedua ini, varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Kemudian untuk ukuran dari sampel itu dinotasikan dengan N, sementara ukuran dari populasi itu dinotasikan dengan N besar. Nah, notasi semua ini tuh perlu kalian perhatikan ya, karena hal ini nih penting untuk melakukan pengambilan hipotesis pada saat kalian itu melakukan penelitian itu. Sifat data numerik. Sifat-sifat ini tuh bisa dilihat dari bentuk grafiknya ya. Nah, bentuk grafik seperti ini dinyatakan sebagai bentuk distribusi normal. Ada yang namanya central tendency. Central tendency itu berarti ukuran pemusatannya tuh di tengah ya. Jadi untuk kedua grafik ini ada grafik ungu muda dan ungu tua. Ini dia tuh memiliki central tendensi yang berbeda-beda. Karena apa? Karena central tendensi itu adalah titik tengahnya ini. Titik tengahnya kan posisinya beda ya antara ungu muda dengan ungu tua. Kemudian untuk yang kedua, kalau kita lihat variasinya seperti apa? Variasi yang antara ungu muda dan ungu tua ini bisa dilihat dari lebar kurvanya ya. Kalau kalian amati di sini, ternyata lebar kurva yang ungu tua ini itu lebih kecil daripada yang ungu muda, sehingga bisa dikatakan bahwasannya kurva dengan lebar yang lebih kecil itu berarti variasinya itu sedikit gitu ya. Nah, kalau kalian melihat dari kedua grafik yang di atas ini kan lebarnya sama, berarti variasinya juga sama antara kedua grafik ini. Yang membedakan hanyalah titik pusatnya saja. Kemudian bisa juga kita melihat sifatnya itu dari bentuknya ya, shape-nya ini. Ada yang bentuknya itu condong ke sebelah kiri, ini condong ke sebelah kanan ya, kanan, kiri, kemudian ada yang di tengah seperti ini. Ini dari ketiga sifat tadi itu kita tuh bisa menurunkan jadi beberapa parameter yang bisa dipelajari di statistika ya. Misalnya untuk menentukan kecenderungan pemusatan datanya itu seperti apa, itu bisa dilihat dari nilai rata-ratanya, kemudian nilai median dan nilai mode. Dengan itu berarti lihat dari rata-rata, kemudian median nilai tengah, dan mode ini adalah nilai yang sering muncul. Sementara untuk yang variasi itu bisa diamati dari range, interquartile range, variance, dan standar deviasi. Range dan interquartile range ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya seperti apa.
Kalau varians dan standar deviasi ini adalah ukuran persebaran data. Jadi keempat ini menunjukkan bagian dari variasi. Yang terakhir itu adalah relative standing. Jadi bisa dilihat kira-kira persentil dari data itu seperti apa dan berapa nilai Z-score-nya. Oke, untuk yang pertama kalian akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, rata-rata atau mean ini ya, itu adalah measure of central tendency, berarti maksudnya itu adalah digunakan untuk mengukur pemusatan data. Kemudian ini biasanya paling sering digunakan untuk melakukan pengukuran dalam hal pemusatan data. Kemudian bisa dikatakan sebagai ini tuh titik keseimbangan. Dan nilai rata-rata ini itu sangat dipengaruhi oleh nilai yang outlier. Outlier itu berarti nilai yang tidak seharusnya ada atau nilai yang sangat menonjol ya, menonjol perbedaannya. Nah, untuk formulanya kalian bisa gunakan rumus ini ya. Jadi yang namanya rata-rata itu kan berarti kita menjumlahkan semua nilai dibagi dengan berapa anggota yang ada di kelompok tersebut. Jadi sigma xi, i-nya itu dari 1 sampai n dibagi dengan n. Ini adalah rumusnya. Ini misalnya contoh soal ya, ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data, kalian disuruh menghitung berapa sih rata-ratanya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kalian jumlahkan semua angkanya, kemudian dibagi ada berapa banyak data yang muncul. Karena datanya ada 6, berarti dibagi dengan 6, sehingga didapatkan rata-ratanya itu adalah 8,3. Untuk berikutnya ada parameter median. Median itu juga termasuk alat ukur pemusatan data ya. Kemudian median itu posisinya berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya n-nya itu atau jumlah angkanya, banyaknya angkanya itu ganjil, maka kalian akan mendapatkan nilai median ini dengan mudah ya. Ya kalian cari aja nilai tengahnya yang ada di grup tersebut. Kalau n-nya itu atau kalau jumlah angkanya, banyaknya angkanya itu genap, maka kalian perlu membagi kedua nilai yang berada di tengah, di rata-rata seperti itu ya. Nah, kemudian posisi median dalam urutan angka itu ini, n plus 1 dibagi dengan 2. Misalnya kalian pengen tahu kira-kira mediannya ini berada di angka nomor berapa ya. Nah, ini kalian bisa gunakan rumus ini. Kemudian median ini tidak dipengaruhi oleh nilai outlier. Jadi walaupun ada outlier, ya nilai median ya segitu-segitu aja gitu ya. Tidak seperti yang ada di rata-rata. Oke, berikutnya ini. Ada data mentahnya. Urutannya 24,1, 22,6, 21,5, 23,7 dan 22,6. Nah, kalau kita pengen tahu mediannya, jangan lupa harus diurutkan terlebih dahulu data-data ini ya, diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi atau bisa sebaliknya. Kemudian kalian lihat posisi tengahnya itu di mana gitu. Coba dilihat dulu dari banyaknya angka yang munculnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti mediannya ya pas ada di tengah gitu ya. Oke, kemudian cara lain bisa pakai rumus, jadi jumlah banyaknya angka yang muncul itu ditambah 1 dibagi dengan 2. Karena ada 5, maka 5 tambah 1 bagi 2 yaitu 3. Berarti angka urutan nomor 3 itu adalah nilainya adalah 22,6. Nah, berikutnya ini ya untuk sampel yang jumlah datanya itu genap. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya
Kalau kita pengen tahu nilai mediannya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kalian lihat kira-kira ada berapa banyak angka yang muncul. Kalau angkanya itu genap, berarti kalian perlu mencari dua angka yang berada di tengah. Ya ini kan ya. Berarti angkanya median itu berarti di antara 7,7 dan 8,9. Ini. Nah, kalau menggunakan rumus ya tinggal dihitung aja berapa banyak angka yang ada di sini. N plus 1 dibagi 2, karena ada 6 ya berarti 6 tambah 1 bagi 2, berarti posisi angkanya itu di nomor 3,5 ini ya. Nah 3,5 kan nggak ada di sini ya, berarti ya di tengah-tengah sini kan ya, berarti 7,7 tambah 8,9 dibagi 2. Nah berikutnya parameter terakhir yang digunakan untuk mengukur pemusatan data ya, ada mode. Mode itu adalah nilai yang sering muncul, kemudian dia tidak dipengaruhi oleh nilai yang ekstrim atau outlier. Bisa juga dalam suatu urutan data itu ada nilai modusnya, maupun modusnya itu jumlahnya sedikit atau banyak, itu kemungkinan bisa seperti itu ya. Nah, mode ini atau modus itu bisa digunakan untuk data kuantitatif atau kualitatif. Oke, ini contoh dari modus ya. Untuk yang pertama, kalian lihat di sini ada kumpulan data. Kalau kalian amati di sini, datanya kira-kira ada nggak yang mengalami pengulangan lebih dari 2 kali? Nggak ada ya. Berarti kalau tidak ada, berarti dia itu tidak memiliki modus. Kalau ada satu modus itu berarti ada data yang mengalami beberapa kali pengulangan. Misalnya dari kumpulan angka ini ternyata ada 4,9 ini muncul sebanyak 3 kali ya, sehingga kita katakan bahwasannya ini terdapat satu modus yaitu 4,9. Kemudian more than one mode, berarti di sini kalian lihat ada dua nomor yang muncul dengan pengulangan lebih dari 2 kali. Pengulangan lebih atau sama dengan 2 kali ya. Di sini ada 2, ada 28 dan 43. Ini ada contoh soal. Misalnya kalian tuh adalah seorang analis keuangan ya untuk asuransi prudensial. Kalian ini sudah mengumpulkan harga penutupan saham ada 17, 16 sampai 12 dan 11 ini ya. Nah, kira-kira bagaimana sih harga saham tersebut kalau diamati dari sentral tendensinya, dari ukuran pemusatan datanya? Nah, yang pertama itu untuk rata-ratanya, berarti tinggal kalian tambahkan semuanya ya, data-data itu, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang muncul. Nah, ini didapatkan ukuran pemusatan data untuk rata-ratanya dari 15,5. Kemudian untuk mediannya, kalian jangan lupa diurutkan terlebih dahulu datanya ini ya. Kemudian kalian lihat kira-kira datanya ini ada jumlah genap atau ganjil. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena ada 8, maka mediannya ini perlu diambil dari dua angka yang berada di tengah. Atau misalnya kita ingin cari dengan menggunakan rumus ya, berarti 8 ditambah 1 bagi 2, berarti mediannya itu berada di posisi 4,5. Oke, didapatkan 4,5 itu berarti ini ada dua angka 16 dan 16. Berarti 16 tambah 16 bagi 2, 16. Berarti nilai tengahnya adalah 16. Kemudian untuk modus, kalau modus ini nggak perlu dikumpulkan ya, nggak perlu diurutkan ya, cuma dilihat aja angka yang paling banyak itu berapa. Lihat di sini ternyata modusnya itu hanya ada satu ya, yaitu angka 16. Oke, nah ini adalah summary, ringkasan dari ukuran pemusatan data ya. Kalau kalian menggunakan parameter mean atau rata-rata, maka ini formula yang bisa digunakan. Jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Bisa dikatakan mean ini merupakan titik ini rata-rata atau
titik keseimbangan, seperti itu. Kalau median ini berarti nilai tengah. Nah, untuk formulanya kalian bisa menggunakan rumus ini untuk mencari posisi mediannya itu ada di mana. Nah, untuk deskripsinya, median itu adalah nilai tengah ketika sudah diurutkan, gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir ada mode atau modus, tidak ada formula. Nah, deskripsinya itu adalah nilai yang sering keluar. Berikutnya adalah shape atau ukuran. Nah, kalau dilihat dari ukurannya, kita ini bisa tahu kira-kira data ini terdistribusi seperti apa. Apakah simetrika atau dia condong ke kiri atau condong ke kanan, seperti itu ya. Nah, pengukuran dari ukuran ini kita bisa lihat dari skew atau kecondongan. Ada yang namanya left skew. Left skew ini berarti condong ke kanan ya. Condong ke kiri. Kalau condong ke kiri itu posisi nilai tengahnya itu berada lebih besar daripada meannya atau nilai rata-rata. Kalau simetri ini nilai mean sama mediannya itu sama. Kemudian kalau right skew ini nilai mediannya lebih kecil daripada nilai rata-rata. Nah, jadi bentuknya tuh hanya ada 3 ini aja ya, condong kiri, simetri, dan condong kanan. Berikutnya variasi. Nah, untuk yang parameter pertama yang digunakan untuk mengukur variasi ini adalah range. Range ini bisa digunakan untuk mengukur penyebaran data. Kemudian range ini merupakan perbedaan antara nilai yang paling rendah dan antara nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil. Kemudian dengan menggunakan range itu kita nggak mempedulikan bagaimana datanya itu terdistribusi. Maksudnya gimana? Nah, ini ya. Di sini nih kan kalian punya data, ada 8 data ya. Kalau yang di sini ini kita lihat datanya itu untuk masing-masing angka ini munculnya sama, dua kali semua ya. Ini kan bisa dikatakan nih simetri ya, karena sama semua. Kemudian di sisi lain ternyata ada satu angka yang sangat mendominasi. Nah, ini kan berarti kan dia datanya lebih condong ke kanan ya. Seperti itu, sehingga bisa dikatakan bahwasannya untuk range ini dia tidak mempedulikan bagaimana bentuk distribusinya, tapi dia hanya melihat nilai paling besar dan nilai paling kecil. Di sini nilai paling besarnya adalah 10 dikurangi 7, nilainya 3, di sini juga sama. Nah, itu. Berikutnya ada variance dan standar deviasi. Variance itu digunakan untuk mengukur persebaran data ya. Kedua parameter ini merupakan pengukuran yang sudah sangat umum dilakukan dan benar-benar mempertimbangkan bagaimana data itu terdistribusi. Kemudian, kedua parameter ini bisa juga digunakan untuk melihat bagaimana penyebaran data dari rata-ratanya. Jadi kita bisa menggunakan X-bar atau mu. X-bar digunakan pada saat kita melihat persebaran data milik sampel, kalau mu ini persebaran data milik populasi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung varians dan standar deviasi. Untuk kasus ini adalah untuk sampel ya. Perlu diingat ya bahwasannya sampel dan populasi itu berbeda. Kalau sampel kita harus menggunakan simbol berupa huruf alfabet. Kalau populasi simbol yang digunakan itu adalah simbol Romawi. Itu ya. Tau kuadrat. Kalau untuk populasi, kalau untuk sampel S kuadrat itu. Nah, rumusnya seperti apa? Untuk varians, S kuadrat sama dengan total dari hasil pengurangan antara XI. XI ini berarti nilai keberapa dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan N-1.
Kalau misalnya kita punya data sebanyak n, ya berarti kita urutkan x1 dikurangi dengan x bar dikuadratkan. Kemudian ditambah x2 dikurangi x bar dikuadratkan lagi. Sampai akhirnya ke xn dikurangi x bar dikuadratkan. Nah, ini dibagi dengan n-1, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari varians punya populasi, kira-kira bisa nggak dengan menggunakan rumus ini? Ya, jawabannya bisa ya. Tapi yang perlu diganti itu adalah di penyebutnya ini. N-1 ini diganti dengan N aja. Jadi misalnya kalau sampel itu terdiri dari 10 anggota, maka untuk variansnya ini nilai pembilangnya ini dibagi dengan 10 dikurangi 1. Tapi kalau nilai 10 itu adalah milik populasi, ya berarti nggak perlu dikurangi dengan 1, langsung aja 10. Nah, sementara untuk standar deviasi itu merupakan hasil akar dari varian. Jadi S sama dengan akar S kuadrat. Ini ya. Kedua nilai varians dan standar deviasi ini tidak mungkin memiliki nilai negatif. Karena ini ya, dari hasil operasi matematikanya, karena dikuadratkan otomatis tidak akan muncul negatif, tanda negatif. Nah, ini contoh dari perhitungan varians. Misalnya di sini saya memiliki sekumpulan data, ada 6 data. Kalau saya gunakan data ini untuk menghitung varians, maka ini ya rumusnya S kuadrat sama dengan jumlah dari hasil selisih setiap data dengan nilai rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan n-1. Nah, perbedaan yang mendasar antara sampel dan populasi itu sampel biasanya jumlahnya lebih sedikit ya. Karena di sini datanya itu sedikit dan tidak ada asumsi tambahan bahwasannya ini milik populasi, maka kita asumsikan data ini adalah data milik sampel. Nah, langkah pertama untuk menghitung varians, kalian harus hitung dulu rata-ratanya. Rata-ratanya berarti di ini ya, dari hasil penjumlahan dibagi dengan banyaknya data. Oke. Nah, dari semuanya dibagi dengan banyaknya data, hasilnya adalah 8,3. Kemudian langkah berikutnya kalian kurangkan setiap data ini dengan nilai rata-ratanya. Berarti 10,3 dikurangi 8,3 dikuadratkan. 4,9 kurangi 8,3 dikuadratkan sampai ke 7,7 kurangi 8,3 dikuadratkan. Kemudian ini dibagi dengan n-1. Berarti ada data 6 dikurangi 1. Oke ya, jadi ini adalah nilai dari variansnya. Kalau kalian pengen tahu nilai dari standar deviasinya, ya tinggal diakarkan saja. Seperti itu. Kalau kita berbicara tentang persebaran, biasanya dari grafik distribusi normal, kita itu menggunakan standar deviasi ya. Jadi, bagaimana sih kira-kira persebaran data dari titik rata-ratanya itu atau dari nilai tengahnya, itu biasanya kita menggunakan standar deviasi. Nanti di beberapa minggu depan mungkin ya saya akan ajarkan itu. Kemudian berikutnya contoh soal lagi dengan data yang sama. Coba kalian hitung nilai standar deviasi dan juga varians dari ke 8 data tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8 data. Nah, ini ya rumusnya. Ini datanya, sorry. Kalian lihat dulu data-datanya, kemudian kalian masukkan ke rumusannya. Misalnya untuk yang sampel varians, S kuadrat, varians itu selalu S kuadrat ya. S kuadrat sama dengan jumlah keseluruhan dari XI dikurangi X bar ini dikurangi dulu terus dikuadratkan baru dijumlahkan. Nah, maksudnya gimana? Berarti di sini kalian harus mencari X bar-nya dulu. X bar-nya itu berarti nilai rata-ratanya. Kalian cari nilai rata-rata dari sini. Berarti gimana? 17 tambah 16 tambah 21 sampai ditambahkan hingga angka 11 ini ya. Kemudian dibagi dengan ada berapa data di situ. Gitu ya. Karena ada 8 berarti dibagi dengan 8 sehingga kalian dapatkan nilai 15,5.
Nah, kemudian untuk masing-masing data ini dikurangkan dengan rata-rata ini. Berarti 17 dikurangi 15,5, 16 kurangi 15,5, sampai akhirnya ke 11 kurangi 15,5. Nah, hasil pengurangan ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya angka dikurangi dengan 1. Sehingga sehingga variansinya itu adalah 11,14 gitu ya. Nah, kalau kalian lihat kira-kira mungkin nggak variasi ini nilainya negatif? Nggak mungkin ya. Tidak mungkin karena di sini itu nilainya akan dikuadratkan sehingga ke semua nilai ini akan positif. Nah, bagaimana dengan rumus dari standar deviasinya? Kalau rumus dari standar deviasinya itu adalah akar dari varian. Jadi kalian akarkan aja tadi ya, akar 11,14 itu nilainya adalah 3,34. Berikut adalah rangkuman dari pengukuran variasi. Ada beberapa parameter yang sudah kalian pelajari, ada range, ada standar deviasi, dan juga ada varian. Kalau yang range ini itu menunjukkan total penyebaran datanya itu seberapa besar ya. Formulanya atau rumusnya ini mengurangkan saja antara nilai paling besar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi ini juga dibagi lagi berdasarkan jenis sampel dan juga berdasarkan sampel dan juga populasinya. Konsepnya sama ya, sama-sama digunakan untuk mengukur dispersi dari nilai rata-ratanya atau persebaran data dari nilai rata-rata. Oke. Nah, kalau yang di rumus ini kita lihat perbedaannya itu adalah yang ada di bawahnya sini ya, atau di penyebutnya. Kalau untuk sampel, jumlah sampel itu perlu dikurangi dengan 1. Kalau untuk populasi, langsung aja dimasukkan jumlahnya tanpa dikurangi dengan 1. Kemudian untuk varians, kalau varians ini disesuaikan ya dengan datanya, apakah datanya itu sampel ataukah populasi. Nah, varians ini adalah kuadrat dari standar deviasi itu. Jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya rumusnya sama ya untuk yang di pembilangnya ini. Jadi intinya adalah nilai tiap-tiap data itu dikurangi dengan rata-ratanya. Kalau untuk rata-rata sampel, simbolnya adalah X bar. Kalau rata-rata dari populasi, simbolnya ini adalah mu. Ini ya. Nah, standar deviasi dan varians ini sama-sama digunakan untuk mengukur dispersi atau persebaran data dari nilai rata-ratanya. Kalau kita menggunakan sampel, ya berarti bagaimana nilai tersebut tersebar dari nilai rata-rata sampel. Kalau populasi, berarti bagaimana data tersebut tersebar dari nilai populasi. Sebelumnya, saya ini ya menjelaskan tentang sifat data numerik untuk data tunggal ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang data berkelompok. Nah, ini data berkelompok itu berarti data yang ada pengklasifikasiannya ya, ada intervalnya di dalamnya. Itu. Oke. Nah, maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau yang namanya data berkelompok itu kita itu pasti akan menggunakan yang namanya distribusi frekuensi. Jadi dari data mentah kita olah, kita buat kelas-kelasnya, kita buat juga intervalnya, kemudian kita hitung kira-kira ada berapa banyak angka sih yang masuk ke kelas pertama sampai ke kelas berikutnya itu ya. Kemudian dari nilai frekuensi ini kita bisa cari juga yang namanya frekuensi kumulatif. Yang namanya frekuensi kumulatif itu berarti hasil penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Ini. Untuk parameter pertama yaitu mean atau nilai rata-rata itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi X sama dengan 1/N kemudian penjumlahan dari FI dikalikan dengan MI.
Jadi ini N-nya itu adalah hasil penjumlahan dari nilai frekuensinya itu berapa itu. Oke, kemudian di sini ada I sama dengan 1 sampai K. K itu adalah banyaknya interval yang muncul. Kalau kalian punya kelasnya itu ada 5, berarti I 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian FI di sini itu adalah frekuensi pada interval ke I, dan MI ini adalah nilai tengah pada interval ke I. Seperti itu. Berikutnya untuk rumus median itu seperti ini ya. Jadi median ini sama dengan LI. LI itu adalah batas bawah kelas median ditambah dengan N/2. N-nya ini adalah jumlah datanya, kemudian dikurangi dengan sigma FI. Sigma FI itu adalah jumlah kumulatif semua kelas sebelum kelas median, dibagi dengan F median. Frekuensi pada kelas median itu berapa dikalikan dengan C, ukuran selang kelas. Untuk modus, ini ya, modus itu berarti kan nilai yang sering keluar. Kalau untuk data tunggal, kita gampang ya melihatnya. Tapi kalau untuk data berkelompok, butuh beberapa prosedur yang perlu kita lakukan. Jadi modus ini dihitung dengan menggunakan ini LI ditambah delta 1 dibagi dengan delta 1 ditambah delta 2 dikalikan dengan C, gitu ya. Delta 1 itu adalah selisih frekuensi terhadap kelas yang lebih rendah, kemudian delta 2 selisih frekuensi terhadap kelas yang lebih tinggi, gitu. Oke, ini ada contoh soal, dan di sini datanya itu adalah data berkelompok. Oke, untuk parameter pertama kita coba menghitung nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu sama dengan 1/n dikalikan dengan penjumlahan frekuensi ke I dikalikan dengan MI atau nilai tengah. Itu. Oke, sekarang kita coba dulu. FI-nya itu adalah frekuensi ke I ya, karena ada 5 berarti otomatis frekuensinya ini ada 5. Kemudian MI itu adalah nilai tengah dari kelasnya ini. Misalnya 14,5 tambah 19,5 itu adalah 34 ya. Berarti 34 dibagi 2 adalah 17. Jadi FI kalikan MI berarti 18 kali 17 306 gitu ya. Nah, itu coba kalian hitung sampai data ke-5, kemudian kalian totalkan semuanya, ketemunya 5180. Oke, kemudian dari 5180 itu dibagi dengan N. N itu adalah jumlah frekuensinya ada berapa. Di sini frekuensinya ada 200, berarti 5180 dibagi 200 yaitu 25,9. Berikutnya untuk kelas median ya. Nah, kalau untuk kelas median ini kalian harus cari dahulu kelas mediannya. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan membagi jumlah frekuensinya dibagi dengan 2. Nah, N sama dengan 200 dibagi 2 itu adalah 100 ya. Jadi kira-kira 100 itu berada di anggota kelas yang nomor 3. Kok bisa tahu masuk ke anggota sini? Karena kalau untuk yang di sini ya 92 berarti untuk di kelas nomor 2 ini dia hanya mencapai urutan data ke 92. Berarti untuk urutan data ke 100 masuk di kelas yang nomor 3. Nah, berarti kelas mediannya itu ada di sekitar 24,5 sampai 29,5. Oke, dari nilai ini coba dicari dulu LI-nya. LI tadi adalah batas bawah. Batas bawah kelas mediannya adalah 24,5, kemudian ditambah dengan N/2 berarti 200 dibagi 2, dikurangi dengan frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya, yaitu 92, dibagi dengan frekuensi di kelas median. Frekuensinya ada 62 dikali dengan C-nya. C-nya itu range kelasnya ya, berarti
29,5 dikurangi 24,5 itu sama dengan 5. Nah, berarti nilai mediannya itu adalah 25,15. Itu. Nah, ini cara yang bisa digunakan untuk menghitung atau untuk mengetahui nilai modus. Nah, langkah yang pertama itu kalian lihat dulu kira-kira kelas mana sih yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi itu adalah kelas yang nomor 2 ya, karena frekuensinya 74, nilainya paling besar. Kemudian kalian masukkan ke rumusnya data-data yang ada di kelas ini ya. LI itu berarti 19,5. LI itu adalah nilai batas bawah kelas modus. Kemudian ditambah dengan delta 1. Delta 1 itu perbedaan antara kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 74 kurangi 18 itu 56. Kemudian dibagi dengan 56 ditambah 12. 12-nya itu berasal dari 74 dikurangi 62. Kemudian dikalikan dengan C. C itu adalah besar intervalnya ya, yaitu 5. Nah, nilai modusnya ketemu sekitar 23,62. Berikutnya, menghitung varians dan standar deviasi dari data kelompok. Untuk perhitungan variansinya, kalau data populasi yang digunakan, maka rumusnya jumlah dari frekuensi ke I dikalikan dengan XI atau nilai tengahnya, dikuadratkan dibagi dengan N, jumlah populasinya ya, atau jumlah frekuensi, kemudian dikurangi dengan dikurangi dengan hasil jumlah perkalian dari FI kalikan XI dibagi dengan N, nilai ini dikuadratkan. Kalau sampel bisa dilihat dari rumus ini ya. Pokoknya intinya kalian harus mengikuti rumus ini. Itu. Nah, kalau data berkelompok kan susah membayangkan rumus ini ya. Jadi yang perlu dilakukan itu memang kalian harus membuat banyak kolom, mengklasifikasikan beberapa kolom. Kalau untuk standar deviasi berarti dari angka yang sudah kalian dapatkan di rumus variansi ini bisa dikuadratkan. Berikut adalah contoh penyelesaian untuk menghitung nilai varians. Untuk variansnya itu dari data atau dari tabel yang sudah kalian dapatkan itu coba dibikin lagi kolomnya. Kolom yang ada nilai XI atau MI ya. XI ini adalah nilai tengah. Kemudian kolom perkalian antara frekuensi dengan XI. Kemudian kolom lagi perkalian antara FI dikalikan dengan XI kuadrat itu. Nah, untuk variansnya berarti ini ya, jumlah FI dikalikan XI kuadrat, berarti ini adalah kalian cari hasil penjumlahannya, yaitu nilai ini, kemudian dibagi dengan frekuensinya berapa, ada 200 totalnya, kemudian dikurangi dengan penjumlahan FI kalikan XI. Penjumlahannya ada 5180 dibagi dengan N-nya 200. Hasilnya 25,9. Kemudian dikuadratkan. Ini ya, ini untuk populasi. Nah, kalau kita asumsikan data ini menjadi sampel, maka ini bedanya di sini ya. N-nya ini diganti dengan 200. N kecil ini cuma yang di bawahnya ini N-nya perlu dikurangi dengan 1. Berarti 200 dikurangi 1, 199. Ini. Kedua angka ini menunjukkan nilai varians. Kalau kalian pengen tahu nilai standar deviasinya, berarti tinggal diakarkan saja. Ini ada tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Carilah artikel yang punya data kelompok di dalamnya dan buatlah data distribusi frekuensi. Kemudian kalian coba hitung nilai rata-rata, median, modus, variansi, dan standar deviasi, serta berikan penjelasan hasil data distribusi frekuensi tersebut. Itu ya. Kemudian, nah ini tugasnya ini bisa dikerjakan dengan manual, Microsoft Excel, atau bisa pakai Microsoft Excel, dan laporannya itu dikumpulkan dalam bentuk Word. Ini saya kasih waktu 2 minggu ya.
Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.